Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Aribowo, NPM 2121010007. Prodi Hukum Keluarga Islam kelas A. Saya akan memenuhi tugas mata kuliah Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang dasar-dasar peradilan tata usaha negara. Dasar hukum pembentukan peradilan tata usaha negara. Negara tidak hanya bertugas menjaga ketertiban semata-mata, tetapi negara ikut aktif campur tangan mengusahakan dan menyelenggarakan warga negaranya untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Campur tangan negara dalam berhubungan dengan individu warga negara meliputi hampir seluruh aspek kehidupan. Karena tugas, pekerjaan, fungsi, dan kewenangan negara diwakili oleh aparatur pemerintah, dalam hal ini disebut badan atau pejabat tata usaha negara. Sedemikian luas dan besar, serta karena hubungan yang instan dengan masyarakat, maka sangat terbuka kemungkinan yang besar terjadinya perbedaan pendapat, pembentukan kepentingan, serta sengketa antara pemerintah, badan atau pejabat tata usaha negara dengan orang atau badan hukum perdata, individu warga negara. Untuk memeriksa dan mengadili dan menyelesaikan sengketa tersebut, maka diperlukan lembaga peradilan yang bertugas dan berwenang mengadili sengketa tersebut. Lembaga peradilan tersebut yakni Peradilan Tata Usaha Negara. Menurut Abjistal menjelaskan bahwa suatu negara hukum formal harus memiliki 4 unsur, yaitu adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, adanya peradilan tata usaha negara. Indonesia sebagai negara hukum memiliki dasar konstitusional pembentukan peradilan tata usaha negara, yaitu dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sebagai peraturan pelaksana dari pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, dihidangkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. B. Asas-asas peradilan tata usaha negara. Asas praduga, asas pembuktian bebas, asas keaktifan hakim, asas putusan pengadilan. C. Sumber-sumber peradilan tata usaha negara. Sumber-sumber formal hukum administrasi negara adalah undang-undang atau hukum administrasi negara tertulis. Selanjutnya praktek administrasi negara, terus jurisprudensi, anggapan para ahli hukum administrasi negara. D. Persamaan dan perbedaan dengan peradilan lain. A. Yaitu peranan hakim yang aktif karena ia dibebani tugas untuk mencari kebenaran material. Yang B. Adanya ketidakseimbangan antara kedudukan penggugat dan tergugat. Yang C. Sistem pembuktian yang mengarah kepada pembuktian bebas. Yang D. Gugatan di pengadilan tidak mutlak bersifat menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menjelaskan bahwa hukum acara yang digunakan dalam proses peradilan tata usaha negara mempunyai persamaan dengan hukum acara yang digunakan di peradilan umum untuk perkara perdata. Selanjutnya itu sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara diatur dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Sekarang menjadi pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Unsur-unsur sengketa tata usaha negara.
sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara. Selanjutnya antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Selanjutnya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur-unsur keputusan tata usaha negara berdasarkan pasal 1 angka 3 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu penetapan tertulis dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, berisi tindakan hukum tata usaha negara bersifat konkret, individual, dan final. Keputusan tata usaha negara menurut pasal 1 angka 3 sekarang berubah menjadi pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.